Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim imamil muttaqin ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala 'azza jalla jalaluhu fi kitabihil 'azim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta fa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabil karim wa nahnu ladzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang semangat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terpaksa lagi. Bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah. Di subuh ini, subuh ke-28 Ramadan, kita tumpah ruah hadir meringankan langkah kita menuju keberuntungan. Namanya Al-Falah. Falah artinya beruntung. Fallahun itu artinya petani. Petani itu orang yang beruntung. Al-Falah adalah sebuah keberuntungan. Karena di awalnya ada alif lam ma'rifah. Al-Falah. Hayya 'alal falah. Ayo mencari keberuntungan. Jadi yang keluar dari rumah di subuh ini orang beruntung. Orang yang merugi orang yang enggak mau keluar dari rumahnya. Wa may yuhajir fi sabilillah, kata Allah. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, ini kita hijrah nih Bapak Ibu, di jalan Allah, maka kita adalah salah satu hamba Allah di subuh ini, orang yang mendapatkan keberuntungan, dan mudah-mudahan semua kita nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasanya kita membasahi bibir dan lidah ini mengucapkan salawat kepada junjungan alam Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua kita kelak mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Camat beserta rombongan yang hadir di subuh hari ini. Camat apa sih kau datang tu? Rokan sampai kotor. Mohon maaf Pak Camat. Ya. Tadi Pak Camat pakai masker, aku diolah dilewa kan buatan pakai masker, nanti pakai masker itu. Tahu pakai lewa? Tahu bahasa suku lewa ya?
diumumkan nak pakai masker lah tu. Kalau dulu ceramah, Ustaz buka lah masker tu, begitu. Buka, mak joleh ni kan. Kan kini lah joleh. Jadi Pak Camat juga aku tu singgung enggak akunya. Tadi pakai masker, aku tengok hilang maskernya lah. Yang tu singgung Pak Camat dah. Tahu itu. Tapi kalau lain ibu-ibu pileknya nu bisa di Bandung, pakailah masker, beko minah ke sekolah. Ya. Pak Camat bukan dia pilek tu kan? No kan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu, yang saya hormati perangkat desa, datu-datu adat yang hadir di Nik Mama, Bapak Imam Masjid, para imam masjid, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh kaum ibu, segenap ibu-ibu yang hadir ramai alhamdulillah di Masjid Al-Falah ini, dan seluruh pengurus yang hadir sampai sampai di pintu itu nggak bisa lagi orang masuk. Ini hati-hati, ada sebuah hadis iblis itu Bapak Ibu yang paling dicintai, yang paling disenangi itu orang mendengar ceramah duduknya yang pertama dokek diniak menyana-nyana, itu sonang hati. Tapi kalau lagi apa itu agak boreknya mak punya tu. Tapi kalau lagi apa aku paling sonangnya tu. Yang kedua, orang yang duduk dengan ceramah tu duduk di depan pintu masjid. Pintu masjid. Sonang melusuh zaman pulang. Jadi kalau lagi Pak Camat nak keluar mesti acung tangan. Tapi kalau dekat pintu, alah mana Pak Ustaz tu ngantuk lah melusuh tahu melusuh. Melusuh itulah kan. Bahasa orang Pasir sama sekunya asuhnya kan. Mengelusih pula. Itu paling. Jadi jangan dicari nonga ceramah tu dekat pintu. Mau pak dapat masuk lah, kecuali nu dapat masuk. Itu lain pun ceritanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu, mohon maaf Pak Camat, subuhku saruku agak serak-serak basah Pak Camat. Entah ke mana poi hilang saru tu. Iku besok kalau sampailah 2 hari ku inu keluar suara misa batal khatib besok. Karena nodong orang tahap juga disampaikan. Ya kan? Jadi mohon maaf Bapak Ibu, inu gak ku bisa togang suara gitu. Ya. Kalau nolak kadang togang-togang iku, kalau togang ku hilang. Jadi dia agak-agak dulu lame sama dengan kami tadi, banyak tanjakan tadi Pak. Ini bisa kata yang Bapak nepon di mana Bapak yang nepon dia? Yang nepon apa nepon? Alah sobis pakai speaker kan dari donga apa supir dia. Agak koncang kocipak ini bisa koncang tu. Nak salah ajak tanya kab ke tu koncangnya tu balik lo kami balik kan. Kabut pula Pak di atas tu kan kabut. Alai tikungan agak tajam tadi. Comel diluruskannya. Ngantuk supir no ngantuk tu sangku lurus tadi leh kan. Ini. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf kalau seandainya di subuh hari ini kurang berkenan lah suara saya. Tapi insya Allah kajian kita di subuh hari ini tetap saya sampaikan. Ya, walaupun tidak enak didengar barangkali, saya mohon maaf. Dongalah suara gua. Tu Pak Asu lah kamu luar. Karena lah nelpon ke Bapak Gus Petang. Lai kendala Ustaz. Rasukun oleh kendala tu. Cuma suaru bolang sopir kan. Suaru ku ada kendala. Itulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu. Bu, semangatlah kau cik Bu. Tidak. Untuk subuh hari ini saya menyampaikan ada 4 golongan manusia yang dirindukan surga. Ada berapa Bu? Lai ompek orang, ompek komunitas manusia yang dirindukan surga. Kini kan anak-anak muda kan punya komunitas Pak. Komunitas KLX tu khusus onda tu masuk mio tu nak boleh tu. Mio bloce dah. Ya kan? Jadi ada komunitas
layang komunitasnya Innova memang jajar tu. Layang Hardtop tahun 70 itu Hardtop memang betul. Bisu Bapak Ibu, layaknya seperti kita hari ini, di akhirat besok Allah juga punya komunitas. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Itu komunitasnya. Besok akan dihalau sampai ke pintu neraka itu orang-orang kafir. Hatta iza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin. Lalu malaikat bilang, qila dakhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fa bi'sa maswal mutakabbirin. Itu komunitas yang pertama adalah orang yang kafir. Siapa yang kafir itu? Ada dua. Ada kafir yang permanen. Contoh orang yang ustaz dulu dia sekarang sudah jadi murtad dia. Siapa ustaznya? Ustaz Saifuddin. Bapak camat kenal kan? Mungkin orang jadi camat gak waktu itu lah. Inilah ustaz. Akhirnya begitu jadi camat, ini pula pindahnya. Pindahnya seorang, kalau bahasa Islamku mubalik lah. Mubalik, dan dia tidak mau menggunakan kata mubalik lagi. Kan mubalik itu memalik-malikkan orang katanya. Itulah bahasa Bapak Saifuddin hari ini. Artinya apa? Al-Quran ini sudah diinjak-injaknya. Itu nanti Bapak Pudin inilah yang apa namanya, yang pemandu pertama masuk neraka itu. Inilah pemimpinnya bendera nanti. Yang kedua siapa? Imam. Imam itu dong. Kau singo, aku masuk neraka. Ya, imam zikr. Banyak imam Bapak Ibu. Banyak imam, karena hadis Nabi menyebutkan yang pertama nanti melangkahkan kakinya masuk ke dalam neraka itu adalah imam. Kau hati-hati jadi imam kok. Jangan siap kaji kok, aku gak ko Pak Camat berhenti ku jadi imam. Apa? Kaji ustaz tadi tu imam putamu masuk neraka. Imam yang lagang mana yang dimaksud? Imam yang apabila salah dalam solat. Apabila imam solat, ini saya tadi jadi imam, maka saya nggak mau jadi imam. Pertama, kondisi suara kurang bagus. Tapi bapak yang nelpon di Pak Asuhnya, kemudian Pak Imam menyuruh kalau dua suruh makan Pak sekali 2 3, kan? Makanlah tu. Tapi makanlah Pak. Tapi kalau makanlah. Itu saya makanlah. Itulah bonginya tu lah berang tu. Silakan makan. Itu makanlah tu. Makan. Itu nak bagus begitu. Jadi imam. Pak lah imam. Ya kan? Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, komunitas yang pertama ini akan dihalau. Nanti Al-Quran surah Az-Zumar ayat yang 2 ayat yang terakhir itu adalah menjelaskan tentang komunitas. Ada kelompok-kelompoknya. Bulan Ramadan ini ada yang hobi judi online. Itu nanti ada kelompoknya. Waktu subuh yang lalu Bapak Ibu saya pergi acara ceramah seperti ini, ada saya lihat di trotoar jalan itu ada kelompok anak-anak muda Pak Jamal berbundar. Biasanya orang bundar-bundar itu kan tadarus. Mampir ke situ, tadarus apa kode? Kami nak tadarus tu Pak. Apa ya? Main HP lah. Tengok yang bola-bola pun tak kuning tu. Main tahu Pak Jamal main chip lah. Nah, chip ada awak nak tahu tu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, hari ini Bapak Ibu, juru online tu seperti tumbuhnya jamur di musim hujan. Orang tak kenal waktu dan tempat. Dalam masjid orang main judi. Jangan salah-salah orang yang nonton live seperti ini, belum tentu dia live rupanya sambil mendengar ceramah sambil main judi.
Ada itu dalam masjid. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi sebelum saya ceramah ada seorang bapak-bapak duduk seperti ini. Posisi saya dekat Pak Camat, di samping saya itulah orang yang tadi itu. Karena saya penasaran nengok bapak ini asik, dia tidak ngomong dengan saya. Kubet juga lah. Apa main apa tu? Ikulah pak main anak muda gini kan. Inilah doke masuk ke pintu kubur boleh merasa anak muda ya baru. Judi online tadi. Jadi bapak ibu saya sampaikan, andai kata selama Ramadan ini kita baringi puasa kita ini dengan judi online, ibadah puasa kita sampai 28 Ramadan di subuh hari ini tidak diterima oleh Allah. Tidak diterima oleh Allah. Ini mohon maaf nih saya sampaikan. Ya. Dari mana dasarnya? Nanti Al-Quran menyebutkan innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Fajtanibu, Allah bilang di situ ijtanaba ijtanibu haspun nun di situ jamak muzakkar salim, haspun nun di situ jamak dia. Yajtanibuna tajtanibuna, karena dia di situ fi'il amr, al-amru lil wujub, perintah Allah Subhanahu wa taala, maka jauhilah. Awak doketi main awak malah. Kira-kira benar atau salah tu Pak? Bu, betul atau salah? Nah, surangnya ini membela suaminya kok. Betul atau salah? Nah, 3 orangnya. Ada. Berarti banyak yang main judi online berarti kok. Ini mohon maaf Pak Camat, wajib disampaikan. Wajib disampaikan. Apalagi saya berisi tetangga tadi penggagasan GSB-nya Pak Camat nih. Jadi kalau besok lai camat kau dimutasi, lapor capai Sukiman, jangan dipindah hapak kami dulu. Kalau itu bisa tu Pak. Alah berapa tahun juga Pak? 2 tahun baru. Oh baru lah ya. Asli siko ya nak. Kalau asli siko, kau dapat saya kau keluar dari siko lah. Ya kan? Kalau dapat ni kan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu. Yang kedua, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara. Komunitas yang kedua, orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, ini komunitas akan dihalau ke pintu surga hatta iza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Itulah ucapannya. Jadi kata salam itu Pak Camat, kita semua itu bahasa surga, dipindahkan ke bumi ini supaya bisa kita nanti masuk ke sana. Lakukanlah salam ini. Kata Nabi, afsus salam wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyamu tadkhulu jannata bisalam. Tebarkan salam. Ketika nanti ada Natal bersama, enggak boleh mengucapkan salam. Kan ada tuh menteri bilang itu kan sekedar mengucapkan, sekedar ucapan. Kan tidak masalah. Walaupun hanya sekedar ucapan, itu ucapan itu namanya qaul. Qaul perkataan. Kalau sudah kita bilang kongsi facai, selamat hari raya Natal dan sebagainya, berarti kita sudah membenarkan agama yang tadinya Allah gariskan dalam Al-Quran, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya, sungguh, inna harfu taukid, inna harfu taukid, inna wa anna itu harfu taukid. Kalau ibu nanti baca Quran, inna anna itu namanya huruf taukid. Sesungguhnya agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Jadi kita Islam ini mesti jangan kita mau diotak-atik orang. Jangan seperti bali-bali yang di atas bukit Bapak Ibu. Besok turun dari bukit itu, dengar Natal, awak Natal pula dapat parcel pula awak, ucapkan selamat. Ada undangan di rumah kita, Lux mereknya, Lux dia. Mohon kehadiran Bapak Imam Majid Al-Falah dalam rangka silaturahmi di apa namanya Hotel Safaria umpamanya kan, dalam rangka ulang tahunnya
DLC Taurus umpamanya kan. Bapak datang di situ, belum bapak berangkat dari rumah, bapak punya niat bapak itu sudah salah, sudah haram itu. Belum lagi berangkat, uang minyak bapak itu nanti akan diganti. Apa digantinya? La akiluna min syajarin min zaqqum famaliuna minhal butun fasharibuna alaihi minal hamim fasharibuna syurbal him hadza nuzuluhum yaumaddin nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun afara'aitum ma tumnun. Ada 4 pertanyaan Allah di situ Bapak Ibu. Jadi walaupun hanya sekedar ucapan Pak Camat, tak boleh, tidak boleh. Itu makanya turun ayat surah Al-Kafirun itu. Dulunya pemuda Quraisy itu, pemuda Arab itu, yang Kristen itu Bapak Ibu, Nasrani itu datang. Ya Rasulullah, hari ini kami menyembah Tuhanmu. Bagaimana kalau besok kamu menyembah Tuhan kami pula? Caknya kalau hari raya Idul Fitri kok kami sadu kemarilah. Ketika nanti hari raya Natal, kamu ikut pula lah. Itu gimana? Bingung Nabi. Iya juga ya. Nampak kekompakan ya kan. Maka turunlah ayat. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan Muhammad kepada orang kafir, hai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. La a'bud, asal kata daripada abada ya'bud. A'bud di situ adalah ana di situ, a'bud. Jadi kalau Bapak nanti jumpa baca Quran a'budu, kata-kata a di situ berarti itu apa namanya? Domir ana di situ. Saya tidak menyembah wala qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum, ini kamu di situ adalah orang-orang kafir. Wa antum, kamu. Begitu hormatnya Nabi pada orang kafir itu. Pakai antum. Jadi kalau kita Bapak Ibu, kalau menggunakan kata-kata itu sebenarnya lebih sopan daripada kamu itu. Kalau di pondok itu dibiasakan itu. Kakak tingkatnya pakai antum itu. Walaupun dia satu orang. Antum dari mana? Gitu ya. Pakai antum. Jadi pulang di sini pakai bahasa itulah. Suami nanti istri jumpa dengan suaminya, antum dari mana? Kan enak kan? Ya bapak juga gitu, pulang nanti ibu terlambat. Kalau laki-laki namanya antum, kalau perempuan namanya antuna, kalau sama-sama namanya antum. Kan tapi ura rumah wa taino antu dari mana ya kan? Antunna itu untuk jamaknya perempuan. Wa humahum ya humahunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Di mana dapat itu? Di pondok. Di sekolah pondok kan? Lai pondok pesantren. Apa? Lai pondok sih Bang. Lai kan? Belajar di situ. Saya dulu dari pondok Khalil Walid Pak. Khalil Walid Buya Arab. Kamilah Pak Camat perdana khatam dari Khalid. Sekarang alhamdulillah Khalil Walid di Pasir Bengarayan itu, di jantung pasir itu, depan Islamic Center itu, guru-gurunya udah LC semua, LC MA, Haji Nofrizal LC, doktor Haji, udah doktor dia. Kawan saya itu satu letih main patuk lele dulu di pondok. Tahu patuk lele? Ini waktu ujian nolai krojo dulu, main patuk lele. Nolai krojo, ini hutan dulu Pak, hutan. Dulu orang menjamah Pak Arab itu siapa nak sekolah di siku borok kan lagi. Memang sampai kini lagi borok dia. Borok buku mis lagi situ. Ya kan? Banyak borok situ. Durian keliling tu, itu borok itu. Visinya. Ya? Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, walaupun saya tidak sepintar orang tamat Mesir itu bahasa Arab, alhamdulillah hari ini kalau jumpa dengan para asatidz saya bisa ngomong bahasa Arab. Bisa. Dulu saya pergi umrah pakai bahasa Arab sama situ Pak Jamal. Saya mengumrahkan saya Pak Zulfahrianto Pak. Zulfahrianto Sontang. Sekarang beliau itu adalah Abdesi. Beliau itu adalah Asosiasi Pemerintah Desa se-Indonesia ini, desa ya. Rokan Ulu ini beliau itu memimpin. Anto. Ya, Bapak itulah.
Sampai alhamdulillah hari ini tetap menjalin komunikasi. Satu-satunya banyak desa yang saya jalani, beliau inilah yang barangkali saya selalu doakan supaya beliau ini masa mudanya bisa memanfaatkan harta itu, bisa mengantarkan sebagai jembatan beliau menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu perlu juga dicontoh tuh Pak Kades di sini. Ya, beliau itu punya canangan ini dulu ke depan. Setiap tahun 10 orang, 12 orang setiap tahun akan diumrohkannya. Termasuklah kita perdana berangkat. Jadi sampai di situ Pak Camat, awak buatlah bahasa Arab Khalid bin Walid. Khalid bin Walid dengan Arab asli di situ. Jadi cerita koci, oh nak no ngabu. Gula galah ngantuk nampak. Ngantuk bu? Ngantuk tak masalah. Biasa itu orang normal tu. Mana tahu tak subuh tadi lah mimpi tahap pun namu sampai siku ulang balik dapat mimpi tu balik dia. Kan tak apa-apa. Yang asalkan jangan tidur lah. Kalau tidur elok bawa kasur bantal gini kan. Nak kenal lah orang berang tu apa? Kan? Itu normal itu ngantuk ya. Ketika awak ngantuk, itu ketahuilah Bapak Ibu, itu iblis yang menggoda kita. Iblis yang goda kita. Jadi kalau lain sampai awak pun lain itu ke kantor ayam, di siku kan ya koci. Ini masalah tu yang aku kuat dong. Aku pernah naik super band dari siku ke Pekanbaru, nampak Pak Bota-bota tu kulai kepala udah awak. Awak pun dapat sonang bukan, namun dalam motor kan, pas-pasan tempat duduk, betul-betul pang, betul-betul pang. Apalah kan kalau tak siku gitu begitunya kawan tu tidur tu, mencolunya lah dokek muka, sampai pokat tu lah tidur lah tu, tak sakit hati ada aku, tak memanglah. Hilang ngantuk tu kan. Jadi kalau nong orang ceramah tu bisa apa lagi tunya. Tu. Antonya alun leh. Roh. Orang nak ceramah. Ane tu no berang tu dong. Boleh diuji dia. Ya kan? Tapi tuan jangan pulang dari ceramah lah bongkak lah bibi apa lah jangan. Untuk menyagui. Ini orang ceramah awak tidur tu no cocok tu. Dong akan ceramah, jangan beku di akhir ceramah ambillah yang baik, tinggalkan yang buruk. Itu tu dapat dia. Ceramah di okak di surga yang okak tu, Masjid Thaibah tu. Itulah diamalkan orang tu. Pakai poi di situ sandalnya krokodil. Sandal krokodil. Pulang mereknya Jepang. Iku adulai depaknya kan. Mulah telah dapat merek Jepang tu lah telah. Daripada menapak pulang kan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan sampailah di Mekah. Kemohon maaf macam togak tu. Nengap tu kan? Ikut tali apa nama? Nengap punya di hello tu. Ikut nak tali ko. Nengap tu kan? Mereka hilang tu live ni mereka. Jadi ketika aku sampai di Mekah, ini masih pakaian ihram ni Bapak Ibu. Pakaian ihram. Ini le mau duit tu, mau HP pun ini tu, tinggal di hotel, awak pun tawaf, kan masuk Masjidil Haram, ada baca doa tu Pak. Ala pailah. Ala lain niat pai. Rencana pai. Siap Ramadan kan ya. Berdoalah di akhir Ramadan ni Bapak Ibu. Kalau kita berniat. Ibu mau ke sana, Bu? Mau ke sana? Maksud Mekah pun jatuh tu dong, ya. Di Mekah, ya. Haramain, dua tanah yang diharamkan Allah. Masuk di situ ada aturan. Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa tazawwadu fa inna qad zadi taqwa wa takuni ya ulil albab. Ada 3 larangan Allah. Yang pertama fala rafas, tak boleh rafas. Apa rafas? Buah baca. Tahu buah baca? Bu cucu carui, tahu cucaru. Mungkin ku contoh carui juga dong. Beko dong orang dua anak ikut ustaz ku mau aja carui dong aku jangan. Kalau di pasir tu selalu tu pakai cucaru dulu. Wala rafas, wala fusuk. Jangan berbuat fasik. Tu orang Arab tu.
Kiswah Ka'bah itu, kiswah saya nampak itu malam itu koyaknya ada 1 meter Pak, kiswah itu yang berjurai-jurai itu diambilnya kiswah itu, kemudian digigit-gigitnya, itu fasik itu, ya, berbuat fasik. Makanya Bukit Safa Marwah itu dulunya tidak dipagar dengan kaca, sekarang udah dipagar tuh. Kenapa? Karena orang Arab tuh setelah dia Bukit Safa Marwah sampai dia di atas Marwah itu, dia peluklah batu itu. Karena ada yang ngambil batu bawanya pulang. Itu fasik itu, fusuk tuh. Ada percaya kita kepada benda mati itu. Ya, cukup kita berdoa menghadap ke Ka'bah. Ya, wala fusuka wala jidal, jangan berbantah-bantah. Biasanya awas selalu bantah-bantah di situ. Sampai situ jangan. Ya, jangan berbantah. Ada 3. Nah, Bapak Ibu, sampailah di situ. Malam perdana sampai menginjakkan kaki di Haramain itu. Kunci nulai dong, duit pun nulai dong. Jadi ada dalam rombongan itu dia bawa ayah. Ustaz kata, iya. Tunggu bentar Ustaz. Nyu kawan-kawan lah habis pulang. Alapoilah. Nyu bawa kunci kan? Nyu bawa je kunci. Aku ni mau kerja tu. Ustaz, tunggu bentar ya. Di doket pintu Babus Salam itu Pak. Di sebelah kanannya ada jembatan sekarang. Tangga tu naik. Ya kan? Tunggu dulu, ayahku lagi minum zam-zam ni kan. Nampak kau ya, dah sampai situ, dah jumpa ayah, merangkak lagi. Tunggu dulu ya, aku tinggal sandalku doket pintu Babus Salam. Tunggu aku siku ya. Kan sambil menunggu, saling menunggu kan. Tadi aku tunggu. Awak sampai kira-kira jaraknya dari siku seborang tu lah. Tapi dia orang ramai, mungkin terasa agak lama mungkin ya. Sampai di situ Bapak Ibu, ku tengoklah sandalku tadi nulai gitu. Lama, kalau bahasa awak mau ligin-liginnya, mau nengoknya kan, nulai dong. Akhirnya, ku ambillah sandal orang yang berdampingan. Kalau cara awak kampung kalau gitu, pulang dari masjid ku beko, siku ku letak sandal ku. Aku salah bawa tu orang ku. Aku Ramadan ku lah banyak salah bawa sandal ku lah. Karena pengurusnya nyuruh bawa melek Pak, salah bawa pula. Jadi tidak bisa Bapak Ibu, kebiasaan kita di kampung ini, di tempat kita ini, kebiasaan ini kita bawa ke sana. Akhirnya apa Bapak Ibu? Ketika hari besoknya subuh kayak gini, sandal saya masuk ke dalam asoy, karena aku tengok orang tuh bawa asoy, dia untuk apa asoy? Aku cuci dulu. Pura-pura untuk ngucong sandalnya. Kadang lagi orang semayang tuh pakai sandal. Pernah orang mau semayang pakai sandal, siapa? Dikucongnya sandal tu dalam tasnya, letak dalam tas tu. Hanya semayang nah. Ku sandal tu gantung sih ku. Napa nah dikau juga Nabi zaman itu dong. Tapi di awal Islam ku pada kikinya, bu bawa bu genong. Kalau lain sepatu baru bu gantung sepatu juga tu. Madah hilang. Saya tidak saya gatukan. Saya taruhkanlah Bapak Ibu di tiang Masjid Haram tu godang dari kulit. Godang itu tiang tu aku semayang di situ, ku letakkan di depan tu. Allah Akbar. 2 rakaat semayang situ. Salam kanan, salam kiri, ku tengok nulai sandal tu ledo. Apa dah nampak tu dah. Nampak tu. Ku tanyalah sama Pak lewat tu, pakai bahasa Indonesia ni. Ada nampak sandal? Tak ada. Itu apa maknanya? Kata malaikat itu nu punya abang lo punya pak nu sekolah tu nyukine nunggu tu kata. Apa tu kehilangan sandal tu itu? Yang aku diambil orang sandalku, yang apa tu ku ambil dulu sandalnya. No berlaku di situ dah Pak. Tak boleh. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi akhirnya bawalah hilanglah sandal tadi. Poilah aku bersuruh dengan polisi Arab di meja apa itu lobi itu. Bertanyalah cak pakai bahasa Arab dulu tu. Bahasa Arab awak dengan bahasa orang tu. Jadi buat citu punya citu kata orang Arab tu sama aku kalib Indonesia. Ninyo kan? Apa artinya? Kalib Indonesia. Apa ni? Kalau menurut aku kalang kabut tu, carilah orang Indonesia. Jadi awak pun poi dari orang tu. Padahal polisi Arab tu bukan cari orang Indonesia. Bubualah abang bahasa Indonesia. Aku tahu punya kalib Indonesia. Awak pun poi, mau mampu lah bang kata.
Kau bahasa lah gitu. Berbuahlah bahasa Indonesia. Orang Arab tu pandai bahasa Indonesianya Pak. Yang salah perlu awak kadang cacak jago bahasa Arab. Ya kan? Kita tahu orang Arab tu pandai bahasa Arab, bahasa Indonesia tu. Ya kan? Jadi pernah dia nawarkan HP sama kami. Jadi dikerojokan orang Arab pun. Orang Arab tu tanya kalau mahal tu apa bahasa Indonesianya? Murah. Kalau murah mahal. Jadi ditawarlah sama kami HP. Biasa kalau orang nawarkan murah kan? Nya dibaliknya HP mahal. Tentu nak orang tu. HP mahal. Tapi coba HP murah. Tentu nak orang kan? Dikerojo orang Arab tu HP mahal. Nak orang mahal. Ya kan? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ikut sampai jam berapa? Isra. Sampai Isra ada. Ikut tu cerita apa nama ustaz gue kan? Itu cerita pengalaman Bapak Ibu. Nah, apa yang mau saya sampaikan 4 golongan komunitas tadi yang dirindukan surga itu. Mudah-mudahan kita termasuk satu saja di antara yang 4 itu. Yang pertama Bapak Ibu, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Surga merindukan 4 golongan manusia. Satu di antaranya adalah talil Quran. Orang yang gemar membaca Al-Quran. Tinggal 2 hari lagi Bapak Ibu. Quran ini kita dengung, kita baca. Makanya ketika di akhir Ramadan nanti ada 3 makhluk yang akan menangisi bumi ini. Idza kana akhirul lailati min Ramadan, apabila berakhir Ramadan fabakatis sama wal malaikah. Ketika berakhir pada malam 29 Ramadan, itu kan berakhir tuh. Puasa kita kan 29 30. Kalau puasa 29 itu akhir, kalau dia 30 itulah akhir. Maka berakhir bulan Ramadan, fabakatis sama, maka menangislah langit, menangislah bumi, menangislah malaikat. Apa yang ditangiskan? Musibatun li ummati Muhammad. Ada musibah yang akan menimpa umat Muhammad nih. Ada musibah. Dulu waktu Ramadan orang penuh di Masjid Al-Falah. Sawal sampai 1 Sawal nggak ada orang lagi pergi ke masjid. Karena alasannya apa? Silaturahmi. Tinggal masjid. Dulu bulan suci Ramadan ini sampai tengah malam, larut malam, nggak dengar fatwa agama, menteri agama, walaupun dibilang itu seperti sautan anjing, kami nggak dengar. Ya kan, ada tuh, ada di sini informasinya Pak, ada kan? Bayangkan, nak peduli sampai tengah malam, sampai larut malam, sampai subuh baca Quran. Dikhawatirkan nanti setelah Ramadan berakhir, Ramadan meninggalkan umat ini, tidak lagi terdengar suara azan, tidak lagi terdengar suara lantunan ayat Al-Quran. As-sadaqatul maqbulah, doa di bulan suci Ramadan itu diterima oleh Allah. Bu, doa di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah, diijabah oleh Allah. Ya Pak ya. Banyak doa. Doanya apa? Terserah. Nak doa apa nanti wah. Nak doa tambah rezeki, tambah anak, tambah bini. Boleh, enggak apa-apa. Ya kan? Pokoknya kena doa tu tambah bini. Apa surang orangnya nak? Doalah mak tambah bini. Tapi syarat tambah bini itu satu, poligami itu harus setuju dulu yang pertama. Itu pertama tu. Ya kan? Kalau nak setuju doh, tak salah. Itu muek gaduh di rumah je tu ya. Tidur di luar trastor itu waktu itu. Ya kan? Ad-da'watu mustajabah, doa di dalam bulan suci Ramadan itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di subuh tadi Bapak Ibu kita datang hadir di sini, ada kota impak kan? Ada kota impak jalan? Kota impak berjalan atau dijalankan? Dijalankan ya nah. Kalau kota impak berjalan seorang takutlah kan? Iya kan? Itu kisah Isra Mi'raj itu. Nabi itu diperjalankan atau jalan surang? Diperjalankan. Kota impak itu berjalan atau dijalankan? Asamu tuh kisah itulah tuh.
Becitulah suami di dalam kota tu. Aku pagi ikut subuh di masjid Falah tu akulah raun-raun gulah. Sampai di tong segegap bersuruh dengan kawan yang dok ikut tadi. Sudah makan buah kurma kan. Yang ikut tadi adalah pono-poronya untuk dalam kotak tu. Keliling lah. Akulah raun di bawah Pak Camat lah. Ya kan. Becitunya situ. Bilo lo bang raun. Tadi bawa. Itu becitunya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Jadi yang pertama, orang yang dirindukan surga itu adalah talil Quran. Orang yang gemar membaca Al-Quran. Allazi yata'tifi, orang-orang yang terbata-bata membaca Al-Quran, lahu ajran, dapat 2 pahala. Jadi itu bata-bata wa tadarus bulan suci Ramadan. Terbata-bata kita baca Quran. Tahu terbata-bata Bu? Tu agak-agak mengucapkan. Pakai kacamata. Yasin. Dia olah donga, dore donga hafal. Ku kacamata tore ke? Tak kacamata nun salah tak nyun dapat. Wal kur. Kan lain lagi tu. Itu nama tu bata-bata nama tu. Berapa huruf yang dibacanya tu? Orang kan wal Qur'anil Hakim kan sebuah huruf. Sebuah huruf tu dapat pahala 10. Kalau ibu kata dia berapa huruf tu? Wal berapa buah lah? Kur lah berapa buah tu lah? Kalau dipotong hari pamunya awak duduk pintu rumah kur sangku ayam bangkok etong mangya nyoyo pada awak nengok Quran punya. Kur kan bahasa kami dalam mangya ya tu kur ya kan. Itu terbata-bata lahu ajran dapat 2 pahala. Jadi itu gunanya tadarus tadi. Bulan Ramadan ini tadarus. Untuk apa? Persiapan 11 bulan yang akan datang Bapak Ibu. Kita cinta ke masjid, digembleng kita 1 bulan penuh tidak pernah alfa dari masjid ini sholat berjamaah, sehingga nanti bulan Syawal datang, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah dan seterusnya kita selalu berjamaah di masjid. Itulah makna daripada pendidikan Ramadan tadi. Maka ada orang fadilah Ramadan ini Bapak Ibu, kita tadi sholat subuh nih Bang. Itu pahala sholat subuh ini sama dengan kita mengerjakan 70 kali kita mengerjakan sholat subuh berjamaah di luar Ramadan. 70 kali di luar Ramadan. Itu pahalanya. Sholat sunat yang kita kerjakan, mulai sholat sunat nawafil, ada yang bangun kita tengah malam tadi mengerjakan sholat sunat dan sebagainya, sampai dia sahur, kemudian sampai di sini dia sholat sunat tahiyatul masjid, kemudian ditambah lagi sholat sunat fajar. Kata Nabi, rakaatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunat fajar sebelum datang baru sholat subuh itu lebih baik pada dunia dan segala isinya. Itu pahalanya Bapak Ibu, sholat sunat itu sama kita mengerjakan sholat fardu di luar Ramadan. Jadi pantas Bapak Ibu, ada orang nak mau ke masjid, dia udah neli dari awal dulu. Diteli Ramadan pertama sholat maghrib bisa 70, dihitung sampai dari Ramadan. Kemudian sholat sunatnya begitu itu banyak sholat sunat. Makanya habis Ramadan lah banyak kumpul, perlu ke masjid lah banyak. Itu salah juga tuh. Ada juga orang naik haji, kan beda tuh pahala Masjid Haram, Masjid Nabawi kan beda tuh dengan sholat kita nih 100.000. Berapa kali kita kerja situ? Maka sampai di Al-Falah perlu lah banyak stok. Itu salah juga itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, itu yang pertama, talil Quran. Yang kedua adalah wahafizul lisan, menjaga lidah. Menjaga lidah. Jangan banyak bicara, jangan banyak bubuan. Tapi setelah wirid ini jangan puluh nanti sampai di rumah bisu seseorang. Beku tanya abah pajak kok, apa ojang sari kok? Pakai betu-betu dia. Datangnya Pak Camat kok, telepon pengurus. Aku berubah kajiwa dari tadi ke depan orang rumah nak bisa bubuan don. Di telepon lah dokter dulu. Kok ambil bisunya atau apa kan? Jadi bukan seperti itu ibu-ibu. Apa yang dimaksud menjaga lidah tidak berbicara? Tidak bicara yang kotor.
kotor. Man lam yada qaula zur wal amala bi. Barang siapa yang berpuasa, kata Nabi, tidak bisa meninggalkan perkataan zur wal amala bi, pekerjaan yang menyerupai itu. Perkataan zur sia-sia. Pekerjaan yang menyerupai itu apa? Contoh judi online, main domino, main apa lagi? Main apa lagi? Hah? Main domino, main judi online itu, main domino, main kartu. Oh, apa lagi? Pokoknya main itulah untuk kata orang kampung kami namanya mulengah-lengah puaso namu. Balap pas lewat, pas lewat, lain lagi itu juga. Hah? Sampai-sampai ke piahan petong lah, entah kemana arah piah tadi. Deponnya itu pas lewat. Malaikat kan memantau nih. Malaikat memantau. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Segala sesuatu yang terucap dari bibir kita ini, Bapak Ibu, dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Malaikat raqib kerjanya apa? Mencatat perbuatan yang baik, yang elok. Yang atid kerjanya yang menyebut pas tadi itulah. Apa orang tu lah komunikasinya, ada nomor HP raqib dan atid. Itu abang tu atid, itu abang kip, itu abang atid. Kalau ratinya la ilaha illallah, kata atid sama raqib, itu jatah bang. Pas lewat, pas bala ampe keluarkan, bala tigung ampe, dua tu ampe pas ni kan. Malaikat menengok. Apa kata malaikat? Oh, selok dipas kalau orang kusarigo. Duduknya di atas lantai itu, lalu balak tu susunnya 60 sama dengan balak itu. Duduk malaikat di atas balak tu, pang jatuh, matilah suara 6 orang ku di meja tu. Kau 6 orang tu nak berapa orang biasa tu? 1, 2, 3, 4 4 orang. Matilah sadunya. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah 4 orang di Masjid Al-Falah. Karena ditimpa reruntuhan. Kalau hadis Ustaz Somad kan, orang yang mati itu ditimpa reruntuhan, itu kan mati syahid. Mati syahid itu. Orang domino itu. Mati lah. Mati 4 orang tu mati syahid. Apa kerojo orang tu main domino pak, itu no mati syahid nama dulu, mati tu syahid nama, mati tu syahid nama. Nak mati syahid dah, mati tasyahid, tasyahid nah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu, lakukanlah pekerjaan, jangan dirusak pahala puasa kita. Wala tubtilu jangan wala talbisul haqqo bil batil. Jangan kamu campur adukan hak dengan yang batil. Ini hak ini yang dicampur lagi dengan judi dan sebagainya. Jadi lakukanlah perkataan. Apa perkataan yang paling dicintai oleh Allah? Kalimatani khafifatani fil lisan wa sakilatani fil mizan wa habibatir rahman. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu 2 kalimat mudah dihafal. Mungkin ibu dah hafal ya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ayat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kata Nabi, itu kalimatnya paling dicintai oleh Allah. Wa thaqilatan fil mizan, berat dalam timbangan nanti. Wa habibatur rahman, sangat dicintai oleh Allah. Ketika nanti di mizan, ditaruhkanlah kalimat ini sebelah kanan mizan, ditaruhkan dunia dan segala isinya di sebelah kiri ini, maka bisa diangkatnya bumi itu. Subhanallah. Saya pernah pacamat motong pak, motong, sikulai motong, mangki. Sebelum saya mangki itu Bapak Ibu, saya bacalah kalimat dengan kalimat ma'rifat saya. Tumpurong tadi, ku isi dengan kalimat itu. Oh, percaya tidak percaya, mau dipakai atau tidak terserah. Sebelum mendodos, dodos pertama itu bacalah kalimat Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Terisi semua sawit dalam itu,
dengan kalimat ini. Gotah betul yo makrifat. Tu makanya belajar tentang makrifat tu. Kalau makrifat tu, makrifat. Tahu makrifat Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melihat mimpi dalam anaknya dalam malam pertama tu malam tarwiyah, malam 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, Arafah, maka itu yang disebut Arafah Ma'rifah tadi. Kajian itu. Jadi ku masuk ke dalam kajian. Mangki di situ mangkinya hari kebangkitan bangsanya hari Jumat. Penuh purang kan? Mulailah ku zikir. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Lah tu kumpul lah sonya kata bayang awak berapa hektar. Jangan masukkan hektar orang lain dong. Konai lu nyebek kau. No, dak borek lu untuk inyo pula kan? Untuk awak sama. Sa. Itu masa marifat. Percaya tidak percaya wallah. Saya tidak mengajarkan yang macam-macam. Itu kan ustaz mantra-mantra, tidak mantra-mantra. Itu doa, ya. Marifatnya supaya gotah terborek. Sampai dekat toke dicucuk sama toke tadi. Paham? Memancuy air itu. Konek ke baju. Ikulong muik gotah ku ustaz. Mau kalau bicara lah, penting dapat duit. Itu jam 3 tu pak. Jam 3. Aku pun pulang solat asar. Saya ditaruhkan dipikul sama orang letaknya di situ. Aku nampak aku nyung letak situ. Aku pun pulang siap, steady. Anu lagi orang motong tu, lagi aku gaya ni. Ya kan? Sampai di situ Pak Camat, aku tengok. Apa nama ustaz? Gotah tadi, musim hilang gotah banyak situ. Gotah aku tadi lain sikul depan. No jadi gotah B do gotah A jadi. Itu borek jadi. Itu makanya Bapak Ibu perlu juga kajian-kajian batin seperti itu. Ya kan? Batin itu kisah nyata itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah wa ta'imul ji'an, orang yang suka memberi makan kepada orang dalam kelaparan. Waktu Isra masih ada tinggal 10 menit. Insyaallah 2 menit ini selesai. Orang yang suka memberi makan kepada orang dalam kelaparan. Makanya ibu-ibu, setiap ibu masak, dalam hadis itu dituntutkan maka fa'aksiru ma'ahu, maka banyakkanlah airnya, banyakkan kuahnya. Maksudnya apa? Bisa awak bersedekah. Apa yang awak makan di sore di rumah awak mesti sampai di tetangga sebelah. Bagaimana tetangga itu? 40 ke kanan, 40 ke kiri, 40 ke depan, 40 ke belakang. Banyak tu pak. Mau itulah. Mulai lontong 3 kancah bersiap. Masak boleh kobau boh. Oncah dengan cubodak. 40 ke naon, 40 ke naon, 40 naon. Nah, tinggal dia wanu. Habis so orang tu bitu dulu. Bilunya masak antah sampai ke awak. Kalau dibuat lagi itu kan merepotkan. Carilah tetangga yang kira-kira mampu kita. Mana tetangga tu yang bersepadanan di rumah kita. Itulah tetangga. Pasti dia akan mencium aroma yang kita masak itu. Pasti itu. Apalagi yang mencium itu adalah orang-orang yang orang miskin, orang fakir. Kita dia berdoa tu, doa lana. Mudah-mudahan sampai semangkuk sampai awak. Itu yang ketiga. Yang terakhir, wasaimu fi syahr Ramadan, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Kita ini dirindukan surga ini insyaallah Bapak Camat. Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, nanti ada komunitas khususnya, ada pintu tempat kita masuk. Nama pintunya dalam hadis itu disebut dengan Babur Rayyan. Apa namanya bu? Babur Rayyan. Ingat tu, besok jangan lupa pula. Sampai antri tu bertanya sama Pak Camat, apa rasa nama pintu betang bang? Nak sampai bertanya tu. Nak sempat kita bertanya besok Bapak Ibu. Kita sudah ada file kita masing-masing. Kalau solat kita main-main, puasa kita amburadul dan sebagainya, maka kita tidak akan masuk ke dalam itu. Maka ketika kita solat Bapak Ibu, jangan kita asal menurut selera awak sama. Kan lain orang kadang semayang menurut seleranya sama. Ada orang baru pulang dari Pekanbaru kuliah dia. Gaya anak kuliah kan zaman petang kan. Solat pakai kode. Aku nampak kau pak. Tak dari mana nyu dapet nu tentu tu kan.
Kebetulan kemarin ada nuzul Quran di Muara Dilam Pacaman. Itu. Jadi solat laku ziko, semayangku di situ. Yang jamaah aku tadi semayangnya di situ. Di depan awak topeknya. Ya. Kenapa awak tu? Kalau awak semayang sikuras itu nampak no? Nampak kan? Nah. Awak sedang semayang Bapak Ibu. Lagi solat Bapak Ibu. Datanglah orang sebelahku tadi. Allah. Awak sedang solat tu tengok orang. Selama ini saya ceramah belum pernah menengok orang solat seperti itu. Pakai tangan. Awak sangko beku tak gilo pajaku tak apa kan. Dilicaknya awak sedang semayang kan. Rupanya Bapak Ibu orang yang tamat dari narkoba lapas tu. Pulangnya dari lapas tu semayang lah ya. Allah. Angkat takbirnya melebihi kapasitas. Angkat takbir dalam hadis Nabi itu hazwa mengkibahi, sejajar dengan pundak Pak. Tak boleh lebih. Ni Pak Imam ni, mohon maaf tidak mengajar Pak Imam. Ada Rasulullah Allah. Itu salah tu. Sejajar dengan pundak. Bagaimana mensejajarkan perasaan saya? Ada orang solatnya tu terlalu mendetail kali membahas dia tu. Ada kayak gitu kan? Itu menurut pahamnya lah kayak itu. Meluruskan, sejajar kan? Boleh, nggak apa-apa, ya kan? Ada orang angkat takbir Allah, kemenconcang nama. Mana dia wajah tu mengarahkan sana. Begini angkat takbirnya. Ini kami laki-laki. Kalau ibu-ibu jangan begini. Ibu-ibu gini. Lalu ibu-ibu pakai telokong situ. Allah menyangkut telokong nah. Ini benar ini. Ini benar ini. Ceritanya nih. Sampai siap sholat tuh ini nampak wajah ibu dulu. Karena ibu tuh pergi ke masjid tuh pakai jarum pentol, jarum apa lokek di situ. Ya kan? Ini dongak kajinya Ustadz Somad bergerak 3 kali berturut-turut batal sholat. Pelopeh sama belaga hantu. Assalamualaikum. Iya ibu pun kaget. Tahu rantiku tahan tuh. Tadi kan orang nampak wajahku tadi. Gara-gara apa? Melebihi angkat takbir. Jadi lagi ibu jamaah, Pak Ustaz, boleh kami perempuan ni solat nak pakai baju? Nak solat maksudnya pakai rob. Nak boleh. Beko lagi kejadian anaknya Sony, bunda mau mimi, kalau tinggal siap zaman batal solat. Apalagi lagi tadi angkat takbir ya Allah Akbar. Kata anak nampak katanya batal solat. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, solat kita, ibadah kita kepada Allah, kata Nabi, iza arada ahadukum ayatakallama Allah falyusalli. Apabila kamu hendak bicara dengan Allah, lakukanlah solat. Jadi semayangku bukan menilai apa. Kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kalian baku aku semayang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan dalam tausiah kita pada subuh hari ini. 4 macam orang-orang yang dirindukan surga. Yang pertama talil Quran, orang gemar membaca Al-Quran. Yang kedua adalah wahafizul lisan, menjaga lidah. Yang ketiga wata'imul ji'an, suka memberi makan kepada orang kelaparan. Yang terakhir adalah wasaimu fi syahr Ramadan, berpuasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kajian kita subuh ini dapat ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa bermunajat kepada Allah di akhir Ramadan ini. Mudah-mudahan hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan ya'afi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu laka syukru kama yanbaghi li jalkal karim wal azimi sultani. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana nahnu ibaduka nahnu wa na'adika ma istata'na na'udzubika min syarri ma sana'na nabulaka bi ni'matika 'alaina wa na'udzubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya ghafurur rahim. Allahumma rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarrana takhaswana ta'budana tammim taghfirana ya Allah.
wa tammim taqsirana ya Rahman, wa tammim taqsirana ya Arhamar Rahimin. Allahumma janjamana hadza jaman marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma janjamana hadza jaman mashkura wa tafarraqana min ba'di tafarruqan maghfura. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.